bahwa saudara BGA ini adalah mantan Dirjen Minerba ESDM periode 2015-2020 yang setelah kami lakukan pemeriksaan pada hari ini kami tingkatkan statusnya sebagai tersangka dan selanjutnya untuk tindak lanjut yang bersangkutan kami lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Adapun perbuatannya sebagaimana telah kami sampaikan bahwa yang bersangkutan pada periode tahun 2019 telah melakukan RKAB yang semula jumlahnya ditetapkan sebesar 30.217 metrik ton dirubah menjadi 68.300 metrik ton atau terjadi peningkatan lebih dari 100% dengan tanpa melakukan kajian atau tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga RKAB ini diduga bisa dikatakan sebagai fiktif dan tujuannya adalah untuk memfasilitasi timah hasil peredaran secara ilegal cetakan sehingga bisa dijual secara melalui PT Timah. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan dalam perkara kedua. Kita di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Ya. Untuk ketentuan yang dilanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 itu pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu pasal 5 ayat 1 KUHP. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman media. Saudari RP, asisten pribadinya saudari SD Pak, itu jadi diperiksa atas kejadian. Pemeriksaan telah kita lakukan kemarin. Kita periksa dalam rangka untuk mencari tahu penghasilan dari saudara SB sejauh mana, sebesar apa dan sebagainya. Untuk kemudian klarifikasi terhadap penghasilan resmi dari saudara SB. Sudah diperiksa ya? Terima kasih Pak. Ada lagi? Ayo, paling siap. Apakah ini bekerja sama dengan PLT Kepala Dinas SDM yang Bangka Belitung karena mereka juga sudah ditetapkan sebagai tersangka? Lalu kemudian yang kedua, apa yang dijanjikan atau yang didapatkan oleh PLT oleh mantan Dirjen Minerba ini Pak? Terima kasih. Sebagaimana kami sampaikan tadi, kita lihat pasal yang kita sampaikan ada pasal 55, di situ ada turut sertaan dari para pelaku, sehingga ini memang ada korelasi antara perbuatan para tersangka satu dengan yang lain. Jadi ada hubungannya ya, karena pasal 55 ayat 1 KUHP ya. Ada lagi? Pak, izin Ansari dari Bisnis Indonesia mau tanya Pak, untuk tersangka pendiri Sriwijaya Air, Hendrili, apakah sudah dilakukan pemanggilan kembali? Terus kapan dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan? Ya, ini banyak yang nanya ini. terhadap tersangka AL nanti kita tunggu ya. Jelas kita sudah melakukan pemanggilan, tentunya nanti akan ada upaya-upaya untuk bisa menghadirkan yang bersangkutan. Sejauh ini sudah 2 kali. Ada 2 kali ya. Nanti kalau yang 3 kali kemungkinan ada upaya paksa dan penyidik. Ada lagi? Selamat malam Pak, mau izin bertanya Pak terkait para tersangka kasus Timah ini Pak. Kan ada yang di Bangka juga Pak, nanti sidangnya itu di Tipikor Jakarta atau di Bangka Pak, atau dipisah. Yang keduanya, apakah Bapak BGA ini dituduhkan dia menerima uang gitu Pak? Kalau jikalau ada, berapa uang yang diterima? Terima kasih Pak. Silakan Menteri. Terkait dengan tempat persidangan, kita ketahui ada beberapa lokus prediksi yang telah kita temukan. Nanti masalah tempat persidangannya di mana akan kita lihat. Ya,
dari sisi efisiensi dan efektivitas penanganan perkara akan kita pertimbangkan, termasuk juga dari sisi kemudahan para saksi untuk kita hadirkan ya. Kita menganut asas murah cepat. Ya. Kita ke sana ya, itu isu di luar ya. Oke. Silakan. Ini terkait tadi Pak El kan disebutkan bahwa dia ini kan sudah 2 kali nggak datang panggilan gitu kan. Nah apakah dari Jagung sendiri memonitor gitu keberadaannya, apakah dia terdeteksi di dalam negeri atau luar negeri, ataupun kalau di dalam negeri apakah sudah dilakukan pencekalan gitu, karena kan udah 2 kali nggak datang gitu dari Ya tentu saja upaya-upaya itu pasti kita lakukan ya, tapi bagaimana kami mengupayakan dan sebagainya kan tentu saja tidak bisa kami sampaikan di sini ya. Tapi mari kita tunggu ya. Kita lihat aja perkembangannya ya. Strateginya itu ada di penyidik untuk menghadirkan yang diperiksa yang bersangkutan. Pak, sebelumnya kan saudara SD sendiri sudah diperiksa 2 kali, kemudian juga ada rekening yang diblokir. Apakah setelah pemeriksaan kedua kali tersebut ada rekening yang sudah dibuka? Terima kasih. Sejauh ini belum ya, seluruh rekening masih kita blokir dan masih kita dalami aliran-aliran dan keterkaitannya ya. Satu lagi pertanyaan. Di depan. Sejauh ini yang bersangkutan masih kami periksa sebagai saksi. Apa dan bagaimana yang didapat tentu saja tidak bisa disampaikan. Kita lihat aja sepanjang ada atau tidak ada bukti itu yang menjadi kehendak ya. Kalau tidak ada alat bukti, tidak ada urgensinya ya. Jadi semua pemeriksaan itu tergantung dari kebutuhan penyidikan, tergantung dari alat bukti yang kita akan dapatkan. Seperti itu ya. Saya kira itu ya teman-teman media. Terima kasih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.